Nggak boleh kita mengatakan langsung, oh nggak sholat, puasa nggak berarti puasanya nggak sah lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam Sehat, Gus? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat walafiat, alhamdulillah. Sudah buka pakai apa, Gus? Alhamdulillah pakai es teler, Es teler. es teler, kurma, Alhamdulillah. Tapi ini saran saya, Gus. kebab. Uh, Kayak tahu kurung kebab. Oh kebab. Guru info talk wujudnya nggak ada. Dan ini saran saya, Gus. Jadi kalau buka itu pakai yang sayang, Gus. Karena yang manis belum tentu sayang. Nah gitu. Iya. Alhamdulillah, para pemirsa semua, Muhibbin Kiai Iket Ribon. Nah, ini kita masih membahas seputar Ramadan, seputar serba-serbi Ramadan lah. Alhamdulillah, ya, di kesempatan kali ini ada pertanyaan. Bagaimana, Gus, hukumnya dia berpuasa, Ya. tapi nggak sholat? Atau juga dia berpuasa tapi nggak sholat taraweh juga. Mau sholat berapa mau sholat taraweh? Ribon, Gus. Ya jelaskan puasa dan sholat itu termasuk daripada rukun-rukun Islam. Rukun itu makna aslinya adalah tiang, bukan tiang wong loh yo. Saka lah, Saka, pasak, pilar. 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 Jadi Islam itu ibarat rumah yang pilarnya itu 5. Yang pertama syahadat, kedua Sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang 5 ke haji. Artinya kalau dia puasa tapi nggak sholat, sama saja berarti rumah yang minimal pasaknya atau pilarnya 5 hilang satu atau kaki 2 dengkelang siji. Iya. Atau dia sholat tapi nggak puasa, sama saja. Dan puasanya diterima nggak, Gus? Nah, ini masalah puasa diterima atau enggak, wallahu a'lam. Yang jelas ada keterangan mengatakan bahwa kalau sholatnya baik, amal yang lain akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya nggak baik, apalagi nggak sholat, maka yang lain ya nggak baik juga, karena sholat itu merupakan barometer. Ya, seringkali kan di masyarakat itu kan mereka ikut berpuasa, tapi tidak melakukan sholat. Nah, berarti itu seperti sesuatu yang percuma ya, Gus. Jadi dia yang jelas bagaikan membangun rumah, tapi yang depan udah jadi, ya, sedang membangunnya belakang, yang depan dirobohkan lagi. Itu ilustrasinya begitu. Atau mungkin dia baru, waduh, saya ngelakoni puasa dulu lah, sholatnya entar-entaran gitu. Tetap tidak boleh seperti itu ya. Ya boleh-boleh saja. Boleh saja. Artinya boleh nih. Loh. Bertahap kan, bertahap. Misalnya bagi orang yang ya seperti Nabi ketika mengutus sahabat Mu'ad ke daerah Yaman dulu itu kan enggak semua rukun Islam diperintahkan. Bertahap. Nanti melihat, ya otomatis melihat individunya lah. Jadi kita juga harus pandai-pandai merayu atau di dalam berdakwah itu loh. Nah sekarang jadi misalnya pelan-pelan, nggak boleh kita mengatakan langsung, oh nggak sholat, puasa nggak berarti puasanya nggak sah lah, dia bahaya juga. Nah, puasa sendiri itu kategorinya kan ada puasa zahir, ada puasa batin ya, Gus. Kalau zahir otomatis yang diatur oleh syariat lah, artinya makan minum yang membatalkan. Nah, kalau misalkan nih, Gus, sedang berpuasa, dia mikirin mantan,
Batal nggak Gus? Gimana Gus? Kalau menurut syariat ya nggak batal, artinya nggak wajib qadha. Iya. Dalam arti nggak batal, dia nggak wajib qadha. Wallahu alam kalau menurut segi tasawuf. Kalau segi tasawuf beda lagi. Loh, tapi kan gini Gus, Kanjeng Nabi dawuhnya adalah banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Berarti Iya. itu juga ada segi tasawufnya. Itu ranahnya ke tasawuf. Ranahnya ke tasawuf itu. Jadi lebih ke puasa hati juga itu, ranahnya ke sana. Jadi misalnya puasa tapi menggunjingkan orang lain itu kan, mengizinkan orang lain. Memang kalau menggunjingkan itu kan nikmat ya. Iya. Jadi mungkin sambil nunggu buka, Sambil ngerasani lah. sambil ngegosip itu kan. Jadi Jadi bukanya terasa cepat itu. bahkan misalkan nih Gus, ngabuburit ini, ngabuburit. Istilahnya kan anak-anak muda sekarang itu ngabuburit. Itu melihat maksiat dan sebagainya. Berarti secara syariat, apakah benar keterangan ini? Secara syariat puasanya tidak batal, tapi pahalanya. Iya. Pahalanya yang apa? Yang nihil lah. Pahalanya nihil. Jadi tadi orang yang baru bisa berpuasa dulu belum sholat ya dimaklumi dulu. Iya. Tapi jangan kok kelanjur ya Gus, berlanjut seperti itu. Yang jelas as-sholat imaduddin juga kan. Sholat adalah tiang agama. Nah ini Gus, seperti tadi Gus Atik mengatakan masalah diterima atau tidak itu wallahu a'lam. Itu urusannya Allah. Iya. Nah ada nggak Gus tanda-tanda seseorang itu diterima puasanya? Ada. Tanda-tandanya antara lain Coba. dia ketika berpuasa senantiasa mengerjakan kebaikan. Apa itu baca Quran atau dia baca sholawat atau sholat atau pokoknya segala hal kebaikan. Artinya kalau orang puasa tapi dia malah mengerjakan keburukan, maka itu tanda-tanda puasanya ditolak. Itu yang pertama. Terus yang kedua antara lain dia bisa menahan emosi. Menahan emosi. Menahan emosi. Jadi kalau sedang puasa tapi kok masih saja mengumbar emosinya, nah itu tandanya puasanya ditolak. Tandanya puasa ditolak. Tandanya ditolak. Alhamdulillah, jadi, saya nggak pernah emosi. Alhamdulillah. Kalau karena belum ada pemicunya. katra memicu emosi. Tadi berarti senantiasa melakukan amal kebaikan. Dia terus bisa menahan emosi. Kemudian yang ketiga dia bisa misalnya ada orang melakukan kesalahan, dia mau memaafkan. Sulit lah itu. Nih Gus, sulit satu hal. Tadi jenengan ketika memaafkan seseorang. Nah, apakah boleh? Ini misalkan kita itu ada seseorang yang pernah melakukan kezoliman kepada kita. Ya. Tapi kita sudah memaafkan. Tapi kalau ketemu orangnya kan rasanya mededek Gus. Iya. Dan kita tidak mau melihat itu. Atau tidak mau bertemu. Tapi sudah memaafkan. Itu bagaimana Gus? Ya nggak apa-apa. Itu kan manusiawi. Rasulullah sendiri pernah itu dulu kan pamannya yang bernama Hamzah kan pernah dibunuh, kemudian perutnya kan diudal-udal itu kan. Yang udal-udal itu kan siapa sahabat waktu masih kafir itu, sahabat Wahsy kalau nggak salah. Nah ketika sudah masuk Islam sahabat itu, Nabi nggak mau ketemu. Karena masih teringat gitu. Iya, masih terbayang. Bukan berarti Nabi belum memaafkan, sudah memaafkan. Cuma kalau ketemu sampean saya kebayang. Jadi Nabi
cenderung untuk menghindar. Nah, menghindar mungkin biar nggak emosi juga. Ya, jadi itu manusiawi lah. Manusiawi. Nah, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi misalkan kita menghindar untuk bertemu seorang yang dirasa bikin kita sakit hati lagi, padahal kita sudah memaafkan, itu Iya. berarti hukumnya boleh. Boleh. Bahkan Rasulullah pernah. Pernah. Nah, apalagi Gus tadi tanda diterima puasa? Kemudian dia yang jelas amanah lah. Amanah. Misalnya dikasih jabatan atau dikasih tanggung jawab, dia amanah. Jadi misalnya seorang direktur misalnya dia puasa, tapi kemudian ketika lagi puasa kok dia nyun sewu, nggak amanah lah, dia berarti puasanya tanda-tanda nggak diterima. Mungkin itu Gitu. ya. Jadi yang pertama adalah senantiasa melakukan kebaikan di bulan puasa, mampu menahan emosi dan memaafkan kesalahan orang lain dan amanah, karena memang puasa adalah sebuah ibadah kejujuran ya Gus. Apalagi kalau nyun sewu, bukan hanya maafkan tapi juga membalas dengan kebaikan. Istilah wong Jawa gue di balang tai, diwales balang kembang. Ya angel banget ya. Jadi angel digawe salah karo wong, wongnya malah dimasakna rica-rica apa. Seger teman. Just money. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu dulu Gus. Siap. Jadi nanti kita sambung lagi. Untuk yang komentar di Kiai Ketribon, silakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita bahas di sini. Bahwa berpuasa itu adalah ibadah kejujuran. Kalaupun masih dibangunkan sahur oleh TV, ya jujur saja, ngenes nggak apa-apa ya. Dan puasa itu luar biasa. Puasa itu ibadah yang disendarkan oleh Allah untuk zat Allah sendiri. Wa ajzibih. Iya, itu. Wana ajzibih. Berarti memang kecuali puasa itu fahuwali. Iya. Banyak untuk Allah. Kalau semuanya itu diiming-imingi kan, diiming kalau haji mabrur imingnya ini, kalau sholat ini, kalau puasa kan nggak ada iming-imingnya lah. Kemudian ada yang tanya kenapa nggak ada iming-imingnya, karena itu ibadah yang khusus untuk Allah dan saya yang akan membalasnya. Itu nggak ada misalnya sampai ngene karo kanca-kanca lah, kabeh tekwai amplop kabeh nang aku kan, sampai terus sing ora lho. Loh, guru kok mboten Gus? Ki engko dheweke khusus. Nah, ketika khusus berarti kan spesial. Khusus tapi mbok kapan ya. Begitu Gus. Nah, terima kasih. Semoga puasa kita menjadi puasa yang terbaik di Ramadan kali ini. Dan terima kasih wejangannya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.